Nama saya Jiang Zi. Ini lingkaran Beijing, gadis baik yang terkenal. Hal paling konyol yang pernah saya lakukan, mungkin itu, diam-diam melawan kakak, 3 tahun cinta. Dan, biarkan dia, memotret yang tak terhitung jumlahnya, video intim. Saudara Yuchen. Kali ini, bisakah kau tidak? Bagaimana? Pemelu. Saya berjanji. Jangan biarkan orang kedua tahu. Bagus. Jangan tolak aku. Bagus. Aku masih punya sesuatu. Biarkan pengemudi membawamu pulang. Aku akan kembali. Baik. Itu buruk. Dompet saudara Ichen. Saudara debu, kau terlalu bagus sekali. Aku bilang padamu, saya melihat Yao, saudara debu mobil, goyang hebat. Kalian bilang, Yika Jiang Yanshu. Aku tahu adikku, Daibawa saudara debu, tampilan centil. Itu tidak boleh langsung, saya muntah darah. Itu saja, mereka semua mengatakan. Selama bertahun-tahun, Jiang Yanshu anak ini selalu menekan debu kita. Kalau tidak, saudara debu, dan tidak akan. Perencanaan yang cermat, pahlawan menyelamatkan keindahan. Selamatkan adiknya, dan dia terpesona oleh saudara perempuannya, Mary. Xiao Yuchen. Selamatkan aku. Dia sengaja merencanakan. Selamatkan aku. Selamatkan aku. It's Yuhan. Ini memukul orang. Jangan pergi. Apa yang harus dilakukan jika ada orang? Hantam ini. Ini sangat bagus. Tidak. Pasti tidak seperti ini. Saya tidak percaya saudara Ichen. Saudara debu, kalian sudah lama bicara. Video intim ini tidak kurang dari ratusan foto. Niat, kapan akan diumumkan? Aku bilang padamu, saya tidak sabar untuk melihat gadis yang baik setelah melepas pakaian, tampilan centil. Namun, aku ingin lebih. Buku Jiang Yan, lihat video ini. Setelah ekspresi, Saudara debu. kau dekat dengan Jiang Zi. Tidak hanya untuk manfaatkan, biarkan saudaranya Jiang Yanshu. Jangan berani melawan Anda lagi. Kau seharusnya tidak. Aku sangat menyukai adiknya. Dia jatuh cinta padaku. Hanya untuk merangsang saudaraku. Jangan biarkan dia melawan Anda. Jiang Zi. Tidak seperti ini. Saudara Yichen jelas tidak. Orang seperti itu. Seperti buku Zhang Yan, itu adalah lawan saya. Zhang Zi, tapi aku menggunakannya, alat untuk membalas dendam. Itu saja. Ternyata, aku hanya untuk alat untuk balas dendam saudara. aku hanya berpikir. Video kami, kapan ditempatkan? Siaran paling cocok, tidak sebagus. Taruh saja, Jiang dan aku tahu, hari resepsi pernikahan. Saya pikir, dia melihat adiknya, terlihat seperti itu. Ekspresi Jiang Yanshu pasti luar biasa. Aduh. Memang jago si Kak Chen. Ayo. Mari bersulang untuk Kak Chen. Ayo minum untuk Kak Chen. Jiang Yanshu adalah musuh bebuyutanku. Zhang Zi Kuma Alan. Untuk balas dendam saja.
Mending, kita lakukan, pa akara tunangan, aku dan Zhongzi, ekspresi Zhang Yanshu, pasti bakal seru banget. Kenapa? 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 Ini tempat apa? Kepalaku pusing banget. Dik cantik. Aku datang. Kau merakuniku? Jangan mendekat. Kau gak bisa kabur. Lepaskan. Tolong. Menyerahlah. Tolong. Lepaskan aku. Siapa kau? Berani-berani ngeganggu gue. Minggir. Baik kau ingat ya? Jangan takut, sudah aman. Aku diberi obat. Tolong aku. Kemarin malam. Makasih ya, akan kubalas budimu. Oh. Mau dibalas gimana? Aku, Mending. Kawin aja. Rupanya. 3 tahun hubungan kita. Ujung-ujungnya, aku cuma alatmu untuk balas dendam ke kakakku. Palsu. Semuanya kebohongan. Hello, Kak. Zizi. Kak sudah menyiapkan studio yoga di kota selatan untukmu. Aku juga sudah memilih tunangan yang bisa andalkan seumur hidup. Tolak tunanganmu yang sekarang. Jangan lanjutkan pertunangan. Dengannya, ya? Kakak dan orang tua. Tak tega melihatmu menikah. Xiao Yuchen. Kukira kita saling mencintai. Berulang kali ku rencanakan membawamu ke kota selatan. Temui kakak. Lugu sekali kukira bisa mendamaikan kalian. Pada akhirnya, aku terlalu bodoh. Maafkan aku, Kak. Selama ini, membuatmu khawatir. Aku akan pulang ke kota selatan. Akan kuturuti keinginan untuk bertemu tunangan pilihan. Zizi, kau benar-benar mau pulang. Dan mau bertemu kakak, orang yang kakak perkenalkan. Kalau pacar barumu ini. Sudah tak kusukai. Mulai sekarang, tak akan kusukai lagi. Apa dia menyakitimu? Jika Jiang Yanshu tahu, Adiknya digauli Kak Chen, berlagak mesum. masa Kak Chen sampai merencanakan ini hanya untuk menjebaknya. Drama Peniel Amatan. Dangaya. Aku tak sabar melihat si gadis baik-baik setelah telanjang jadi mesum. Melihat adik kesayangannya berlaku begitu, ekspresi Zhang Yanshu pasti luar biasa. Kakak selalu melindungiku. Jika dia tahu semua ini, tidak boleh, aku tak bisa buat kakak khawatir. Masalah kotor ini harus kuselesaikan sendiri. Tidak ada. Kakak, setelah urusan ini selesai, aku segera pulang. Xiao Yuchen. Setelah semua selesai, aku akan pergi selamanya.
San hari lagi. Akan jadi pesta tunangan kita. Xiao Yuchen. Karena kau mau pamer video mesum di pesta tunangan untuk lukai kakak, maka aku pasti akan, sebelum pesta, hapus video itu, lalu pergi selamanya. Sengaja menulis kawin? Sudah tak sabar, ingin menikahiku ya? Aku juga tak sabar, ingin menikahimu sayang. TAPI. Kata selesai maksudnya APA? Shizzy. APA kau minambinyukan, sijue tadaraku? Zhang Yanshu musa bibayutanku. Zhang Zi cuma alat untuk balas dendam. Masa ia ada hal kusembunyikan darimu? Aku cuma mikir. Setelah pesta tunangan kita, permusuhanmu dan kakakku benar-benar selesai. Ayah. Nanti. Aku sengaja menyiapkan kejutan besar untukmu. Kebetulan. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Shizzy. Pesta tunangan ini, kumohon agar seluruh dunia tahu kau jadi putriku hari ini. Ngapain kau siapkan kejutan? TAPI. Apa kakakmu bisa datang saat pesta tunangan nanti? Kau sangat ingin kakakku datang? Tentu. Sekalian, melupakan permusuhan. Walau sudah berseteru bertahun-tahun, aku tak mau kalah. Tapi demi mendapatkan adik kesayangannya, aku rela menyerah. Aku kurang enak badan. Ingin istirahat dulu. Zhang Zi, tenang. Masih 3 hari menuju lamaran. Video di ponsel. Pelan-pelan dicarikan solusi. Bukankah ini semua kau pilih dengan sangat hati-hati? Kenapa tiba-tiba mau membuang semuanya? Sudah tidak suka. Lain kali. Beli yang baru saja. Ini. Gelas pasangan. Baju pasangan. Bongka peluk pasangan Daibuan Siniwa. Sekarang bahkan, foto berdua mau kau buat? Shizzy, aku merasa. Kau ingin meninggalkanku. Bodoh. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kita sebentar lagi akan bertunangan. Apalagi? Aku sudah lama menunggu. Kau dan kakakmu berdamai. Fotonya sudah terlalu usang. Mau ganti yang baru. Iya sih. Zizi sangat mencintaiku. Mana tega meninggalkanku. Aku akhir-akhir ini kenapa ya? Selalu penuh curiga. Lalu ngapain? Kau repot-repot melakukannya? Suruh saja pelayan nanti yang mengurusnya. Aku antar kau dulu ke studio yoga. Tak Yuza. Aku sudah resign. Menjadi instruktur yoga, terkenal itu impianmu, Pyukin. Kenapa tiba-tiba resign? Cuma merasa terlalu mau istirahat sebentar. Lebih baik resign. Latihan yoga seharian memang melelahkan.
terlebih. Bentuk tubuhmu yang indah dan proporsional. Hanya ingin kusimpan sendiri. Kau hampir terlambat. Sibuk dulu saja. Dia kenapa ya? Kenapa hari ini selalu ada yang kurang? Jangan-jangan. Memikirkan apa? Zhi sangat mencintai. Mana mungkin ada masalah? Aku Tenangan, Xiao Yuchen. Aku di restoran barat, bawah gedungmu. Ketemuan yuk. Namaku Su Xingyan. Tunangan Xiao Yichen. Ada perlu apa? Katanya kalian segera bertunangan? Tiba-tiba muncul tunangan baru. Kamu tak mau tanya apa-apa? Sejak dengar omongan di restoran itu, hatiku sudah mati rasa pada Xiao Yichen. Apapun yang dia lakukan, sudah tak ku peduli. Keluarga Xiao dan Su segera menikahkan kami. Dia akan putus tunangan dan hengkang darimu. Lebih baik kamu mundur. Sukarela. Aku bisa kasih uang. Kalau tidak, kamu yang malu. Kapan pernikahannya? Awal bulan depan. Awal bulan depan. Setelah acara tunangan, Xiao Yuchen. Rupanya sudah direncanakan. Di hari tunangan, kau sebarkan Jideyu untuk putus denganku, lalu kawin dengan Su. Xiao Yuchen, kamu memang tak berperasaan. Nona Su, aku tak butuh uang. Kalau kau cuma mau menghina dengan uang, kau salah sasaran. Untukmu dan untukku, sebuah nasihat pernikahan politik, untuk saling memanfaatkan, tapi jangan sekali-kali jatuh cinta padanya. Dia Kejam dan dingin. Cuma cinta diri. Berdasar apa kau bicara begitu? Su Xingnian, APA Yang Kau Lakukan. Su Xingnian, APA Yang Kau Lakukan. Zhi, kau baik-baik saja? Xiao Yuchen. Kau sudah lihat jelas, akulah tunanganmu yang sebenarnya. Sayang. Kau tunggu di mobil dulu. Aku akan urus ini. Segera kembali. Zhi. Perjodohan ini diatur keluarga. Aku cinta pada. Hanya kau yang kunikahi. Tenang saja, aku pasti cari kesempatan. Jelaskan pada keluarga. Batalkan pernikahan dengannya. Xiao Yuchen. Bahkan sampai sekarang, kau tetap tak berkata jujur padaku. Walau satu kata. Mengerti? Xiao Yuchen, cepat menyetir. Zhi, akhirnya kau siuman. Aku sampai panik. Lukamu bagaimana? Tidak apa. Cuma luka lecet. Jangan banyak bergerak. Aku panggil dokter untuk periksa kau. Xiao Yuchen. Kenapa? Kenapa aku lagi mau meninggalkanmu?
Kau menyelamatkanku lagi. Wa, Nonaksu. Percayalah pada kami, boleh ya? Kak Chen Den Jiangji, Berdekatan. Sebenarnya cuma Untuk balas dendam. kakaknya. Benar, santai saja. Dia pasti nikahi kamu. Sudah jangan merajuk. Yuchen. Apa yang mereka bilang benar adanya? Apa kau sama sekali tak suka Jiangzi? Semua hanya balas dendam? Tentu saja. Coba pikir, Kak Chen, mana mungkin. jatuh cinta, adik musuh bebuyutannya? Iya kan? Sekarang semuanya siap. Tinggal tunggu Kak Chen. Den Jiangji Bertonangan. Lalu kita bisa hina kakaknya. Yuchen. Aku mau dengar dari... Tapi aku masih takut. Kau seharusnya milikku. Tapi harus berpura-pura dengan wanita lain. Jadi, cepat atur sebuah kecelakaan, biar Jiangzi mengalami kecelakaan mobil. Aku baru bisa percaya pada... Setuju? Baik. Ini sudah direncanakan. Lagi-lagi direncanakan. Xiao Yuchen. Apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku? Hanya balas dendam? Halo? Beli tiket pesawat untukku. Hizzy. Kamu mau kemana? Pesta pertunangan kita. Bukankah kita sudah mengundang kakak untuk datang? Aku baru saja memesan tiket pesawat untuknya. Sayang. Ini semua salahku. Tidak bisa menyelesaikan urusan pernikahan ini dengan baik. Asalkan kamu tidak marah, apapun yang kamu mau akan kulakukan. APA. Semua boleh. Apa saja. Aku ingin tahu password ponselmu. Hanya ini? Passwordnya adalah ulang tahunmu. Kenapa? Kenapa passwordnya harus ulang tahunku? Karena aku mencintai. Xiao Yuchen. Pesta pertunangan kita. Benarkah harus mengundang kakak? Xiao Yuchen. Jika kamu menolak, aku akan memberi satu kesempatan lagi. Silakan. Baik. Cepat kirim video dia diranjang, biar teman-teman Bisa lihat. Aku sudah tidak sabar melihat si anak baik jadi nakal. Xiao Yuchen. Setelah besok, kita akan benar-benar berakhir. Jika kamu diam, kukira kamu setuju. Sayang. Mau kemana? Jemput kakak. Kuma menjemput. Kenapa bawa koper? Hizzy. Jangan-jangan kau mau tinggalkan aku? Bodoh.
Isinya cuma barang yang jarang dipakai. Aku hanya menyuruh kakak membawanya pulang. Xiao Yuchen, mungkin karena terlalu lama bersamamu, sekarang aku bisa berbohong dengan lancar. Aku ikut denganmu. Kakak belum tahu, kebanggaan kira. Aku pergi sendiri saja. Kalau tidak, aku takut kakak tidak bisa menerima. Kamu, pergi dulu ke acara tunangan. Baik. Cepat kembali ya. Aku tunggu di ballroom. Kenapa aku selalu merasa kehailangan sesuatu yang sangat penting? Pesta Pertunangan hari ini. Ramai sekali. Ya, begitu kakak Jiangzi datang. Kita langsung putar rekaman. Dia menjerit-jerit mesra Di bawah Kak Chen. sambil berpura-pura manja di depan semua orang. Beangkan malu mereka. Nanti. Wajahnya habis, ekspresi paniknya. Puas banget lihatnya. Ya udah. Kakaknya sok jaim mulu. Sombongnya minta ampun. Fact. Hari ini, mereka bakal malu parah. Malu biasa mah gak papa, gue juga udah panggil media-media ternama kesini. Si Jiangzi brengsek ini berani merebut pria gue. Gue harus menghancurkannya, sampai hancur reputasinya. Yuchen, kok diam aja sih? Jangan-jangan lo menyesal? Kak. Mana mungkin, Kak Chen pasti. nggak bakal nyesal. Bener kan, Ichen? Katakan sekarang. Kak Chen. Cepetan kasih jawaban. Kedoy dong, Tarmala. Acara belum mulai. Udah rusak duluan. Begitu dia masuk sama kakaknya, langsung gue putar videonya. Nanti, gue mau semua orang lihat langsung. Adiknya Jiang Shuyan yang terkenal itu, kelakuan mesumnya yang memalukan di depan Hello. Waktunya udah hampir. Bisa dikirim sekarang. Selamat tinggal. Pei Cheng. Xiao Yuchen. Kak Chen. Mereka datang. Cepetan putar videonya. Siapa Xiao Yichen di sini? Anda adalah Tuan Xiao? Ini kiriman dari Nona Jiang untuk Anda. Pekit. Benar. Nona Jiang berpesan khusus. Anda cukup membukanya. Langsung saja. Ini. Kenapa? Kau mau menjebakku dengan cincin? Bukan begitu. Xiao Yuchen. Jika suatu hari kau tak mau aku lagi, kembalikan cincin ini padaku. Sebagai tanda, hubungan kita selesai. Oh ya? Kalau begitu, aku lepas sekarang. Jangan nakal, aku serius, ini benar-benar. Tidak. Ini mustahil. Apa maksud dua kata ini? Jelas couple. Baju couple. Bantal couple. Dibuang semua. Sekarang foto couple juga mau dibuang? Kuma jemput orang. Bawa koper kenapa? Hizzy. Jangan-jangan kau. Tidak mungkin. Pasties Hizzy sedang bercanda. Hizzy. Dia benar-benar pergi. Hizzy meninggalkanku.
APA. Jiangzi pergi. Pergi? Maksudnya APA? Chen. Yangan kau Zenggaya. Tidak mau putar video. Ya kan? Iya dong. Siapa yang tak tahu, Zi sangat mencintai. Sampai mau rekam video mesra. Mungkin pergi tiba-tiba, bahkan di acara tunanganmu sendiri. Perasaan wanita sulit ditebak. Siapa sangka Jiangzi, perempuan itu, tampak luar mencintaimu, TAPI. Di balik itu, sudah lama merencanakan untuk kabur di acara Tunangan. Direncanakan matang-matang. Sial, Chen. Coba cek HP-mu. Videonya masih ada? Hey, Ayah, video ITU. Sialan. Videonya benar-benar hilang. Kau. Kalian. Jangan-jangan si pulang. Lapor ke kakaknya? Kakaknya itu gila. Kalau sampai tahu. Bisa. Ada yang mati. kerasa tidak. Kalau Zi mau, lapor ke kakaknya. Ngapain hapus video, lalu kabur diam-diam? Pasti kakaknya, sudah datangi kita. Tak usah khawatir. Zi ini. Sungguh patuh, tapi menyedihkan. Yishen. Chen. Chen, Tidak mungkin, ini mustahil. Sizi takon tinggaku. Tidak mungkin. Aku tahu. Dia pasti marah karena aku tidak ikut menjemput orang bersamanya. Tidak boleh. Aku harus menemukannya dan membawanya kembali. Tidak boleh. Aku harus mencari dan membawanya kembali. Kakishen. Yuchen, perempuan itu, Jiangzi, pasti sedang berpura-pura. Jianggon kau pergi. Sizi bukanlah tipe orang seperti katamu. Ini semua salahmu, kalianlah, yang mengusirnya pergi. Kak Yih, bukankah ini cuma ingin memanfaatkan? Ji untuk balas dendam pada kakaknya? Gagal terus-terusan, ngapain marah-marah begitu? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta pada gadis baik Jiangzi? Jangan asal bicara, Yichen cuma kecewa, karena rencana gagal, sama sekali. Tidak. Aku mencintainya. Aku, Xiao Yuchen, jatuh cinta pada Jiangzi. Xiao Yuchen, kau mau mengabaikan pernikahan aliansi dua keluarga? Jangan lupa, 2 tahun lalu, untuk melawan Jiang Yanshu, kau berjanji menikahi putri keluarga Su, agar mereka biayai proyek Dongcheng. Masih ingat? Hari ini, kalau kau berani keluar dari sini, dana 1 miliar dari keluarga Su, akan jadi petaka bagimu. Hut ang Kilyar Kesu. Akan kulunasi. Kalau kau pergi, aku bunuh diri di depanmu. Kuberai nasihat. jangan pernah jatuh cinta pada Xiao Yichen. Dia kijem dan tak berperasan. Hanya mencintai dirinya sendiri. Xiao Yuchen, kau benar-benar tak punya hati. Pesan tiket cepat ke Nancheng. Untukku. Sizi. Aku segera menjemputmu. Aku. Di mana aku? Tuan siap. Ini obat Bapak. Jangan lupa diminum tepat waktu. Sayang. Aku sangat tidak enak. Sayang, minum obatnya, pasti akan membaik. Pahit sekali. Aku tidak mau minum. Sayang, minum obatnya tepat waktu dong. Aku yang menyuapi. Kalau begitu aku minum. Hadiahnya apa?
Xiao Yuchen. Kamu curang. Aku tidak mau lagi berurusan dengan... Pergi. Lebih baik pergi. Agar tidak mengganggu pandangan. Easy, di sini. Kak. Kakak kan bilang cuacanya terlalu panas. Easy. Aku sangat merindukan. Apa kamu merindukanku? Kau merindukanku? Kak. Dasar gadis nakal, 2 tahun pergi tak pulang. Tak sekalipun mampir. Ayah ibu selalu merindukanmu, sampai rambut mereka memutih. Maafkan aku, Kak. Ini semua salahku. Tenang saja. Kedepannya, aku janji tak akan meninggalkan kalian lagi. Zizi, setelah pulang kali ini, benar tak pergi lagi? Kalau begitu, pacarmu itu, kau yakin mau putus dengannya? Pasti saat ini, Xiao Yichen sudah menerima cincinku. 3 tahun bersama, tapi berakhir dengan hanya untuk balas dendam pada kakakku. Zhang Zi, harapanmu sudah harus berakhir. Kira sudah putus total. Nanti, aku akan tinggal dengan dan ayah ibu. Tak kemana-mana lagi. Baik, ayo pulang. Pergi. Kenapa ya? Aku merasa, kakak hari ini terasa berbeda. Zizi, ini teh herbal buatmu. Minumlah. Gigi, teh herbal ini untukmu. Bawalah. Oh, terima kasih, Kak. Zizi, sesampai di sana nanti, jangan lupa telepon kakak. Jaga keselamatanmu baik-baik. Sudah tahu kok, Kak. Cepat nyalakan mobilnya. Nanti kita terlambat. Sama seperti 2 tahun lalu, kakak tetap sangat menyayangiku. Mungkin karena terlalu lama tak bertemu, bagaimana bisa ku merasa kakak punya perasaan spesial padaku? Apa yang terjadi padaku? Bagaimana menghadapi kakak? Rasanya ada ketegangan yang aneh. Zizi, kenapa wajahmu sangat merah? Apa kamu demam? Aku tidak ada. Ayo cepat pergi. Pasti ayah ibu sudah tidak sabar. Zizi baru saja pulang. Beberapa hal memang tak bisa terburu-buru. Tak apa Zizi. Masih ada banyak waktu ke depannya. Ayah ibu, aku sangat merindukan kalian. Anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Ayah ibu, Zizi bilang, kali ini tidak akan pergi lagi. Dia naik pesawat seharian, pasti sangat lelah. Masih banyak waktu untuk bercerita. Baiklah, kami tahu kau paling sayang Gigi. Nanti setelah menikah, kami juga tenang. Menikah? Menikah apa? APA? Menikah? Tentu saja. Zizi, ayo kita pulang dulu untuk istirahat. Oh. Ayo pergi. Aku sudah pergi 2 tahun. Di sini. Semua masih sama seperti dulu. Yuchen, aku baru bisa kembali 3 hari lagi. Aku sangat merindukan. Aku juga merindukanmu. Direktur Xiao.
Ada masalah, proyek Dongcheng dalam bahaya. Ichen, kenapa kamu? Pihak Clean tadi mengabari bahwa Jiang Yanshu juga ikut tender proyek ini. Direktur Xiao, harus bagaimana? Kami sudah mencurahkan semua upaya untuk ini. Jika Jiang Yanshu menang tender, perusahaan Xiao akan hancur. Shizzy, ada masalah dengan proyeknya. Nanti aku telepon lagi ya. Apa karena kakakku? Tidak apa-apa. Shizzy, aku yakin kakakmu tidak sengaja menjerumuskanku. Tidak boleh. Aku tak bisa melihat Yichen dan kakak terus bermusuhan begitu. Aku harus bantu Yichen. Oh iya. Jika aku menyelinap, ambil dokumen tender kakak. Yichen akan selamat. Bodohnya aku. Perusahaan Xiao sebesar ini. Mana mungkin hancur karena satu proyek saja? Kebetulan aku dengar. Semua ini cuma tipuan Yichen Xiao saja. Dokumen yang susah payah kau curi dariku ini sudah tidak berguna? Berkas yang kau curi dariku, Dongon Suzapeya. T'accusation Billaji. Kak, kau. Bagaimana kau tahu? Proyek Dongcheng. Kita batal contendeur. Maafkan aku, Kak. Kalau begitu, kenapa tak kau ungkap semuanya? Dasar bodoh. Kau pasti punya alasan melakukan ini. Ini cuma sebuah proyek. Andai kau mau seluruh perusahaan, siap kuserahkan padamu. Jiangzi, kau ini. Tololnya minta ampun. Sampai tega menipu kakak yang menyayangimu hanya demi pembohong. Kak, aku minta maaf. Bodoh kecil. Tapi barang ini, benar tak kau mau lagi? Tak Yuza, sampah. Harusnya dibuang. Barang boleh jadi sampah. Tapi manusia juga begitu? Nona Jiang, apakah kau puas? Ya, cukup puas. Mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru dari awal. Kak, penampilanku ini aneh tidak sih? Tidak sama sekali. Jiziku selalu cantik. Bunga tulip favorit. Dan studio yoga yang kau idamkan. Studio yoga. Akhirnya bisa kuwujudkan impianku. Nona Jiang, pacarmu sangat baik padamu. Kalian pasangan serasi, jodoh yang ditakdirkan. Bukan, kami bukan seperti itu. Terima kasih. Kak, kenapa tadi kamu mengaku aku? Tidak ingin melihat ruang yogamu? Ingin. Kakak, ayo naik mobil. Shizzy. Aku salah, Kambela. Xiao Chen kakak, sudah sebulan. Lihat dirimu jadi seperti apa? Demi seorang wanita, sampai segitunya? Jangan ikut campur. Kembalikan minumanku. Kembalikan Sisi padaku. Shizzy-ku. Shizzy-ku. Zhizi, kenapa kamu tidak bisa melihatku? Aku dibanding dia. Kurang apa? Sibat apapun kamu. Aku hanya mau Sisi. Apa maksudmu? Beresahkan dirimu saja.
Ziziku, kamu yang mengusirnya. Kembalikan Zizi, kembalikan Zizi pada... Kakak, kalau benar cinta Jiang Zi, kejar dan bawa dia kembali. Mabuk-mabukan untuk siapa? Kuberai tahu. Sampai mati mabuk, dia takkan kembali. Kamu benar. Zizi pasti tak mau melihatku mabuk begitu. Aku mau mandi. Akan kukeri Zizi. Jiang Zi, kamu menang. Xiao Yuchen. Ku kembalikan padamu. Pak. Mau beli bunga? Lihatlah pacar Anda. Sakabangga Jenny Zapier? Ja. Aku tidak begitu tahu. Ambil satu bukit mawar. Oke, baik. Buka mulut, cepat makan. Tetap. Harus dimakan. Tentu saja, hari ulang tahun harus makan. Pangsit berisi koin. Ini kusuruh bos. Khusus membuatkannya. Sepatlah make it. Buka mulut. Ah, cicipi dulu. Pasti. Harus dimakan. Tentu saja, ulang tahun harus makan. Pangsit berisi koin. Coba cicipilah, ini khusus kubuat, untukmu. Ah. Xiao Yuchen, kamu sangat beruntung. Pangsit pertama langsung dapat. Pangsit berisi koin. Semoga. Semoga setiap tahun seperti hari ini. Sidiap USIA membawa kebahagiaan. Zizi. Ternyata bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Bunganya sudah siap, Pak. Zizi, kali ini, aku tak akan mengecewakanmu lagi. Bagus sekali, baru 10 hari lebih. Sudah puluhan teman berebut mendaftar. Kak, apa katamu? Zizi. Kamu ingat tidak, pernah kukatakan pada aku sudah mencari tunangan yang bisa diandalkan. Kak tidak buru-buru kan? Tidak, sangat buru-buru. Untuk momen ini, dia sudah menunggu 10 tahun lebih. APA, 10 tahun lebih. Zhang Ji. Maukah kamu menikah denganku? Ya ampun, abang. Abang bercanda ya, cepat berdiri. Zizi. Aku tidak bercanda. Aku sebenarnya diadopsi oleh orang tua. Saat itu kamu baru 3 tahun. Aku tinggal di sebelah rumahmu. Malam itu, rumah tiba-tiba kebakaran. Orang tua kandungku menyelamatkan. Tewas dalam kebakaran. Setelah lolos dari maut. Mereka mengadopsi. Aku tak ingin menakutimu. Tapi aku takut. Takut kamu pergi lagi. Abang. Ayah ibu, pasti tidak setuju. Zizi, tenang saja. Sebelum kamu pulang, aku sudah bicara pada ayah ibu. Mereka akan mendukungku. Zizi, beri aku kesempatan. Jika dalam c'est un kusuka padaku, kita akan menikah. Jika tidak, aku tetap jadi abang yang menjagamu. Abang selalu baik padaku. Mungkin aku harus memberinya kesempatan. Dan untuk diriku sendiri. Baik, abang. Ayo kita coba. Zizi, que sais-tu Ju? Percayala. Aku akan selalu menjaga. Zizi. Zizi. Jika kakak tahu Xiao Yichen merekam video mesra itu, akankah kakak menjauhi aku? Xiao Yishen. Kenapa kau datang ke sini? Zizi, aku sangat merindukanmu. Zizi, kau kenal dia? Tak peduli kakak mau menjauhi aku, karena aku ingin memulai hubungan. Dia berhak tahu tentang hal ini. Dia pacarku selama 3 tahun. Di hari sebelum pertunangan. Aku baru sadar cintanya padaku. Hanya untuk membalasmu.
Dia bahkan mau memutar video itu. Dia kara pertunangan. Video mesra kami. Shizzy, maafkan aku. Aku sadar kesalahanku. Aku memang brengsek. Tak seharusnya ku manfaatkanmu, menyakiti hati. Maafkan aku ya. Kakak. Kakak, hentikan pukulannya. Xiao Yishen, Berani Kosantudia. Aku banakau. Kak. Nanti bisa fatal. Easy, maafkan aku. Aku membuatmu takut. Kak, biar aku urus ini Maaf, kasih aku kesempatan lagi. Kali ini aku janji, tak akan mengecewakanmu lagi. Kau pikir dengan minta maaf dan janji palsu bisa menghapus luka yang kau beri? Kau sakitai aku, pakai video untuk lukai kakakku. Kiraku aku akan memaafkanmu? Maaf. Shizzy, apa yang harus kulakukan agar kau maafkan aku? Bahkan jika harus mati, aku rela. Xiao Yichen, aku maafkanmu. TAPI. Aku takkan pernah kembali bersama. Izinkan aku perkenalkan. Ini tunanganku. Zhang Yanshu. Tidak, ini tidak mungkin benar. Pasti kamu sedang membohongiku, ya kan? Kalian adalah kakak beradik kandung. Bagaimana bisa? Dia diadopsi oleh orang tua. Aku dan dia sama sekali tidak punya hubungan darah. Tidak, aku tidak percaya. Ini pasti cara kamu balas dendam dengan membuat alasan palsu. Cepat katakan ini bohong. Tidak, ini benar. Aku jatuh cinta pada Yanshu. Dan juga musuh bebuyutanmu, yang paling kamu benci. Kamu puas sekarang? Kamu bohong. Kamu yang begitu mencintaiku, bagaimana bisa mencintai orang lain? Sudahlah, jangan marah lagi ya. Pulang bersamaku. Lepaskan aku. Xiao Yichen, kamu tidak dengar? Zizi sur Camus le Pascandia. Sejak kamu menyakiti siapapun yang bersama aku, bukan urusanmu lagi. Aku takkan pernah mencintaimu lagi. Ayo pergi. Shizzy, tidak. Jangan pergi. Shizzy, aku tahu salah. Aku mohon. Kembalilah, aku mohon. Shizzy. Kak. Apa Kak merasa aku kotor? Jika Kak merasa kita Zizi Q. Adalah gadis terbersih di dunia ini. Ini salah kakak. Kakak gagal menjagamu. Membiarkanmu sekolah jauh sendirian. Kak. Yanshu. Mari kita menikah. Baik. Kita menikah. Kalian. Ayah ibu. Zizi menerima lamaranku. Ayah ibu kami. Benarkah? Bagus sekali. Kami sudah menunggu hari ini lama sekali. Aku akan mengundang banyak tamu dari keluarga terhormat. Aku akan pilih hari baik untuk tunangan kalian dengan perayaan megah. Shizzy. Aku ada acara makan bisnis. Jangan tunggu aku. Bawa ini. Ini obat mak. Kamu selalu rapat di luar.
Aku tidak bisa mendampingi. Bagaimana kalau suatu hari perutmu tiba-tiba sakit lagi? Baik. Aku akan menurutmu. Aku yang tidak menghargaimu, Shizi. Maafkan aku. Shizi. Aku sangat sakit. Kembalilah ya. Shizi. Aduh, aku kesakitan. Kembalilah ya. Maafkan aku. Nomor yang Anda telepon sudah tidak aktif. Kak Chen, kamu sadar? Aku di mana? Kenapa aku di sini? Ini rumah sakit. Kamu pingsan. Untung tante melihatmu cepat. Langsung membawamu ke sini. Kalau tidak akibatnya bahaya. Kondisimu bagaimana? Kenapa kalian datang? Dari kabar Paman Xiao. Suruh kami jemputmu. Aku tak mau pulang. Aku akan tinggal di sini. Aku ingin Shizi memaafkanku. Yi Chen, jangan nekat. Ayo pulang dengan kami. Jiang Zi. Dia akan menikah. Tak mungkin. Kau bohong. Kemarin aku masih bertemu dia. Mana mungkin tiba-tiba nikah? Aku tak percaya. Aku akan cari dia. Aku ingin dengar langsung darinya. Kak Chen, aduh. Kak Chen, beneran dia nikah. Lihat, ini buktinya. Jiang Yanshu Dan Jiangzi, Bukan Saudara Kandang, Ada Masalah APA? Tidak boleh. Shizi milikku. Aku harus hentikan dia. Kak Chen, kau hilang. Lambungmu baru bocor, belum sembuh. Sekarang mau pergi lagi. Nggak mau hidup lagi? Tenang dulu. Kehilangan dia. Apa bedanya dengan mati? Lepaskan aku. Aku harus temui dia. Sudah. Kak Chen, Dokter, Kak Chen. Kan sudah kubilang, jangan jemput aku. Aku bukan anak kecil, bisa pulang sendiri. Iya, Tuan Putri. Ayo pulang. Jiang Zi membuat Chen Ge menderita begini. Menurutku kita langsung saja Kulik dia sekalian. Ngapain diculik? Apa dengan diculik dia akan? Jatuh cinta pada Chen Ge? Cinta lagi. Dulu Chen Ge pakai kecelakaan untuk menyelamatkan si cantik sampai Jiang Zi mencintainya. Kita bisa ulangi trik itu. Jiang Zi. Kenapa setelah susah payah, ku serahkan Xiao Yi Chen padamu? Kau malah tak hargai. Malas cinta orang lain. Kalau sudah begini, lebih baik kau mati saja. Dengan matimu, Xiao Yi Chen baru akan lihat aku. Dia baru bisa kembali ke hidup normal. Pergilah ke neraka. Fiji hari-hari. Yanshu. Ada pembunuhan. Aku membunuh. Yanshu? Buka matamu. Lihatlah aku baik. Lihat aku. Yanshu. Zizi. Camus. Camus tidak apa-apa. Easy. Jangan menangis. Tidak sakit. Tidak. Bukan aku. Yanshu. Yanshu tahan. Tahan, Yanshu. Yanshu sadarlah. Sadarlah.
Ada orang? Tolong! 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 Zhang Zi. Mengapa yang mati bukan kamu? Aku akan membunuhmu. Ada kecelakaan di sini. Cepat ke sini. Sunyi. Gigi, Mama. Sisi. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak. Dia mendorongku menjauh. Kakak yang terjatuh. Dia kehilangan banyak darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Mama, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, Yanshu. Yanshu pasti akan terlindungi. Mama, Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. mungkin sulit untuk siuman. Apa? Tidak mungkin. Dokter, kumohon. Tolong selamatkan kakakku. Kumohon, tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Gigi, Kakak jangan. Yanshu. Aku sangat merindukan. Aku mohon pada, cepatlah bangun, kumohon. Kakak, tolong aku. adik. Zizi, kamu baik-baik saja? Baik-baik? Kak, Kenapa darahmu segini banyak? yang penting kamu tak jangan nangis. Zizi, kakak tidak Yanshu. Selama ini ternyata, kau selalu menyayangiku, menjagaku. Bodohnya aku mohon. Kumohon, cepatlah sadar ya. Aku tak bisa hidup tanpa Tenengla. Aku pasti akan, pelaku yang menyakiti, dihukum setim. Kali ini, giliranku menjagamu. Makanlah sedikit. Xiao Chen sedala. Jiang Zi ini cuma perempuan tak setia. Baru berpisah sebentar. Dia sudah mau nikah lagi. Jiang Zi ini tak bisa menghargaimu. Hanya aku yang sungguh mencintaimu. Tolong lihatlah aku ya. Sisi. Sisi. Zhang Zi. Mingming, Ichen hampir, meneraimaku. Kenapa kau datang lagi? Merusak kebahagiaanku? Kebahagiaan? Kau pembunuh, pantas dapat kebahagiaan? Bagaimana mungkin kau? Pergi ke neraka. Pembina APA? Aku tak paham apa yang kalian bicarakan. Benar-benar tak paham. Aku beritahu. Tenenggamu. Sengaja menabrakku. Kakakku melendanjaku. Masih koma sampai kini. Diam, Yuchen, jangan dengar omongannya. Su Xingmian. Berani kau sakitai Sisi? Yeah, aku tak tahan lihat untuk wanita seperti ini menjadi lemah. Lihat dirimu sekarang, sudah seperti apa. Zhang Zi harus mati. Kamu bisa kembali normal. Semua ini kulakukan untukmu. Sudah cukup. Sudah kukatakan. Ini urusanku dengan Sisi. Jauh-jauhlah. Sisi, tunggu di luar. Aku yang urus Pasty Kuberai Kidailan. Sayang, tunggu di mobil. Aku urus ini. Segera kembali. Nonaksu, percayalah pada kak. Bagaimana? Chen dekat Jiangzi, Kuma, untuk balas dendam. Tenang saja, dia pasti nikahimu. Berhentilah merenjek. Yuchen, apa mereka jujur? Apakah benar? Tak suka Jiang Zi. Hanya balas dendam? tentu saja. Pikir saja. Kak Chen, mungkin suka. Adik musuhnya? Benar kan?
Semua sudah siap. Tinggal Chen dan Ji Bertonangan. untuk mempermalukan. Yuchen, katakan langsung. Yuris ini. Xiao Yuchen. Ini lagi rencanamu. Yang mana? Satu sisi tenangkan aku. Satu sisi nikahi dia. Tapi kau bilang hubungan kita cuma sandiwara. Sisi, bagaimana mungkin kau? Bagaimana mungkin aku tahu? Ini berkat bantuan Nona Dia yang mengirimkan rencana pengintaian di restoran barat pada Jika tidak, aku akan tertipu lagi oleh Sisi, dengarkan penjelasanku. Hakap Xiao Yichen. Tak perlu penjelasan. Dalam 3 hari, serahkan Su Xingmian. jika tidak, Aku akan gunakan semua kekuatan keluarga Jiang untuk menghancurkan Su. Ishi, Yuchen, jangan dengarkan omongannya. Sudah. mengapa kau tiga mengadu domba dengan hati ular? Hubungan kami hancur karena ulahmu. Sisi jadi meninggalkanku. Hingga kini kau masih bohong? Bukan begitu, Yichen. Bolehkah aku jelaskan? Aku hanya Terlalu mencintaimu, Yichen. Mingger, aku akan temui langsung kakek Su untuk membatalkan perjodohan. Xiao dan Su, urus sendiri nasibmu. Gan Gan, jangan Yichen. Tidak. Sudah 3 hari. Dokter bilang, Yanshu mungkin takkan bisa bangun lagi. Yan Shu Su Sepaya. Mengapa Tuhan begitu kejam? Jijiku. Harus bagaimana? Yanshu anak baik. Pasti tak ingin melihat Zizi menderita. Batalkan pertunangan Yanshu dan Zizi. Tidak. Tidak. Gigi. Ayah, Ibu, aku tidak mau membatalkan pertunangan. Tapi, Bagaimana jika Yanshu tidak pernah sadarkan diri lagi? Zizi kau, meskipun Yan Shu tidak bangun, aku tetap mau menikahinya. ini. Sudahlah, anak sudah dewasa. Biarkan dia memutuskan. Sudah kukatakan. Entah Yanshu bisa sadar atau tidak, aku tetap akan menikahinya. Apa katamu? Kenapa kau datang? Sisi. Jiang Yanshu sudah tidak berguna. Dia takkan pernah bangun lagi. Sampai kapan kau jaga mayat hidup ini? Terus sampai kapan? Ikut aku. Aku dan Su Xingmian sudah putus tunangan. Ayo kembali seperti dulu. Kira. Kakak, aku takkan pernah meninggalkan Yanshu. Apalagi denganmu, si egois tak berperasaan. Hembohong Yulang ini. Bersama. Aku egois? Lalu dia? Dia sudah begitu. Apa yang bisa diberikannya? Hanya aku yang bisa memberimu cinta. Sisi. Zhang Zi. Bukankah kau paling suka Daisiam Oleo? Kenapa kau menolakku? Jangan-jangan kau mau menjaga kesucian demi mayat hijab ini? Tidak, kau milikku. Lepaskan aku, kau brengsek. Kita sudah putus. Jangan pura-pura. Kau sebenarnya tak bisa jauh dari... Cah. Yanshu. Tolong aku. Xiao Chen Tao. Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak menyukai. Lepaskan. Xiao Yichen kamu, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak suka pada. Lepaskan. Yanshu. Lihat aku. Aku suruh kamu lihat aku. Zhang Zi, kamu berani memohon padaku demi dia? Dia cuma sampah. Hanya aku yang bisa membahagiakanmu. Dia bukan begitu. Dia pasti akan bangun. Xiao Yichen. Lepaskan aku. Aku sungguh jatuh cinta pada Yanshu. Tidak boleh. Bagaimana bisa kamu menyukai orang lain? Kamu milikku. Kamu harus jadi milikku. Bukankah kau sudah tidur denganku? Basa-basi jadi perawan suci? Beijing Gan. Ya. Aku bajingan. Hari ini akan kubuat Jiang Yanshu melihat milik siapa kamu sebenarnya. Kakak. Lepaskan. Zizi. Lepaskan aku. Zizi.
Dasar brengsek, aku akan bunuh kau. Aku pacarnya Zizi. Hammond, ini kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Xiao Yuchen. Kita sudah putus. Pergilah kau. Aku tak mau lihatmu lagi. Tidak. Zizi, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Penjaga, bawa si pengecut ini, lemparkan keluar. Hammond. Zizi. Zizi. Yanshu sekarang kondisinya begini, kalau nanti menghadapi masalah serupa. Bagaimana dia bisa melendanjamu? Bagaimana kalau kita batalkan pertunangan? Benar juga. Zizi. Ayah tahu, kalian sangat dekat. Tapi kalau kau bersikeras, menunggu dia siuman, berapa banyak penderita? Baiklah. Batalkan saja pertunangannya. Kalau begitu, batalkan pertunangan. Benarkah, Zizi? Kamu benar-benar rela membatalkan pertunangan? Bukan sekedar batal pertunangan. Tapi aku ingin langsung menikah. Dengan Yanshu. Apa? Zizi. Jangan terburu nafsu, ini kan hal seumur hidup. Benar kata mereka, Zizi, Yanshu pun tak mau mengorbankan hidupmu. Aku tidak gegabah, juga tidak emosional. Sejak kecil kakak selalu melindungiku, andai bukan karena aku. Dia takkan sampai. Kini, aku ingin selalu menemani kakak. Sebagai istri, aku akan selalu menemaninya. Behentiminum, Kakjichen. Kembalikan. Kasih aku minumannya. Chen, kamu tak boleh minum lagi. Baru saja operasi tukak lambung. Keluar dari rumah sakit. Apa kau tidak sadar? Kalau terus begini, Kau bisa tewas. Tak. Tampa Zhangzi. Hidupku tak berarti lagi. Lebih baik. Aku mati saja. Mending. Lebih baik mati saja. Udah cukup. Kak Chen. Cuma cewek biasa, kok. Kamu Xiao Yichen. Mau cewek model apa nggak ada? Paling-paling kita. Carikan yang baru. Kayak Jiangji. Cewek manis gitu. Nggak ada lagi. Nggak mungkin. Aku cuma cinta Jiangxi. Cuma dia yang ku mau. Gimana nih? kalau terus begini, Dia bisa mampus mabok. Si Jiangji, kelihatannya manis kalem. Hatinya bisa kejam banget. Kak Chen Zampe. Jadi korban gini. Masih sempat tunangan. Emang benar. Kalau gewe sih. Mending kita culik. Jiangzi ayah. Jangan. Nggak boleh. Gigi pasti merah. Jangan sampai dia benci aku. Halo, APA? keluarga Jiang, battling Tuningan Jiang Yanshu, Dan Jiangzi. Ini pasti Sisi. Concubine. Dia masih sayang aku. Ada APA? Kak Chen. Gak apa-apa. Aduh Kak Chen. Santai aja. Mabok. Kan kamu mau minum? Ayo. Udahlah. Mending kita jujur aja. Sembunyiin sementara. Nggak bisa selamanya. Ichen, keluarga Jiang battling Tuningan Jiangzi. Tapi, seminggu lagi. Langsung nikah. APA. Seminggu kemudian. Langsung nikah. APA. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Kak Yich. Kakshin. Kakshin. Tenang dulu. Yuchen. Cuma perlu satu kata darimu. Aku langsung. Bawa Jiangzi ke sini. Mau kuikat juga? Kak Chen. Dangaya. Kalau kau masih ragu-ragu. Jiangji.
bakal dinikahkan ke Jiang Yanshu, lalu punya anak? Untuk sang putri tercinta, Putri Gigi, selamat ulang tahun ke-7. Putri Gigi, Cepat berdoa. Aku sudah selesai. Zizi berharap bisa memakai gaun putri tercantik dan menikahi kakak. janji ya. Zizi nanti hanya jadi pengantin kakak. Sebentar lagi, aku bisa pakai gaun pengantin tercantik dan menikahi. Terima kasih, Nona Jiang. Gaun pengantin ini sangat cocok untukmu, benar, mempelai pria nanti pasti langsung terpesona melihatmu. Yanshu, kau benar-benar bisa lihat? Tentu, His Hiku adalah pengantin tercantik di dunia. Hizi sayangku adalah pengantin tercantik di dunia. Hizi, hari ini kau begitu cantik. Apa maksudmu datang ke sini? Hizi, sekarang kau sampai membenciku seperti ini, bahkan enggan memandangku sekilas pun. Hizi, aku tahu tak pantas menyakiti dan memanfaatkanmu, tapi aku sungguh jatuh cinta padamu. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, mulai sekarang, akan selalu menjaga takkan membuatmu sedih. Xiao Yuchen, kupikir sudah terang-terangan kukatakan, aku tak mencintaimu lagi. Sekarang hatiku hanya untuk Yanshu. Kita sudah tamat. Pergilah. Aku akan menikahi Yanshu. Hizi, Jiang Yanshu sudah hancur. Jangan terus keras kepala seperti ini. Ikutlah denganku. Kita mulai baru. Setuju. Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Sudah kuduga. Kau masih mencintaku. Tapi kau harus satu syaratku. Asal kau setuju, kembali padaku. 1 pun tak masalah, bahkan 1000 atau 10.000 ku penuhi semuanya. Benarkah? Kalau begitu, aku mau kau serahkan Su Xingmian. Serahkan Su Xingmian. Kenapa? Katanya mau menuruti semua permintaanku? Hizi, hal lain bisa kukabulkan, tapi pernikahan Xiao Su menyangkut kepentingan banyak pihak. Aku bisa batalkan pertunangan dengan Su Xingmian. TAPI. Sudah, Xiao Yichen, cintamu selalu ada maunya. Pergilah. Jangan temui aku lagi. Hizi, aku janji, mulai sekarang, dia tak akan menyakitimu lagi. Kak Yuchen, kali ini, bisakah kita berhenti merekam? Kenapa? Jadi malu. Aku janji, tak akan ada orang kedua yang tahu. Kalian berdua sudah pacaran lama. Video mesra ini sudah ratusan kali dibuat. Kapan rencananya? Mau dirilis? Aku ingin melihat gadis baik-baik yang biasanya polos saat telanjang. Censored. Tap. Lebih ingin lihat Ekspresi Jiang Yanshu. saat lihat video ini. Nanti. Bagaimana kalau Kita rilis saat acara tunangan Jiang Xi? Bayangkan wajahnya saat melihat adiknya berkelakuan mesum. Ekspresi Jiang Yanshu pasti sangat dramatis. Sudah, Xiao Yichen, dulu kau berjanji, video kita tak akan kau perlihatkan ke orang lain. Tapi nyatanya, kau malah mau di acara tunangan pamerkan video kita. Janjimu, bagiku, tak ada harganya. Janjimu, di mata, tak ada nilainya.
Kuberat kau kita saling mencintai. Mana bisa kau Membuanku, Diji. Ini pasti balas dendammu. Bukan. Kau mencintaku. Pasti kau masih mencintaku. Kau. Xiao Yuchen. Kau membuatku sangat muak. Aku manusia. Bukan barang yang bisa kau beli dan buang saat bosan. Tahu bedamu dengan Jiang Yanshu yang terbesar? Yakni. Kau takkan pernah bisa mengermatiku. Tak apa. asal kau ikut. Kelak kau akan mengerti perasaanku. Apa maksudmu? Kenapa denganku? Kau. Apa yang kau beri minum? Diji. Akan kusanggup membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Sudah bangun? Lihat. Kau suka. Xiao Yichen, lepaskan aku. Sissy. Dulu kau bilang, ingin bersama aku, punya rumah bersama, tapi aku selalu tak tahu menghargai, terus menunda. Sekarang, aku akhirnya sadar, isi hati. Kantor nikah di sini. Sissy. Maukah kau menikah denganku? Xiao Yichen, kau gila. Ini penculikan. Sissy. Kau meninggalkanku dulu, kan karena pertunanganku dengan Susing Miat? Lihat, kami sudah batalkan pertunangan, kedepannya. Tak ada yang ganggu kita. Sissy. Xiao Yuchen. Kau pikir begini, bisa bikin kita kembali seperti dulu? Aku takkan menikahi. Sampai sekarang, kau tetap tak bisa menghargai. Sissy. Aku hanya terlalu mencintaimu. Sejak kau meninggalkanku, aku baru sadar, aku akhirnya mengerti, isi hati. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beri aku kesempatan lagi, boleh? Beri aku kesempatan lagi, boleh tidak? Xiao Yuchen, aku tak seperti pura-pura cinta saat tak mencintai. Dan saat mencintai, aku bisa Pura-pura tak cinta. Aku tak mencintaimu lagi. Sungguh sudah tak ada perasaan. Lepaskan aku. Dan lepaskan dirimu sendiri. Kau bohong. Aku tak percaya, 3 tahun hubungan kita, bagaimana bisa tiba-tiba berakhir begitu saja? Kau tak mencintaiku, lalu kau mencintai Jiang Yanshu? Setidaknya aku dan Yanshu bersama-sama, aku bisa merasakan cinta dan penghargaan sejati. Sinta. Bagaimana kau yakin? Jiang Yanshu tidak sedang memanfaatkanmu, dia anak angkat keluarga Jiang. Mendekatimu. Hanya untuk menguasai Zhong Corporation. Sudah cukup Xiao Yichen. Kau pikir semua orang sepertimu menganggap cinta sebagai alat permainan? Yanshu padaku. Berbeda dengan lepaskan aku. Lepaskan aku. Mulai hari ini, jalanku jalanku, jalanmu jalanmu. Tidak, aku tak akan membiarkanmu pergi dariku, apalagi membiarkanmu masuk ke pelukan orang lain. Kau milikku. Ketika kuambilmu seperti dulu. Kau pasti akan kembali pada. Xiao Yuchen. Xiao Yichen, lepaskan aku. Yanshu. Yanshu. Zhang Yanshu. Bagaimana mungkin? Yanshu, benar itu kamu? Apa ini bukan mimpi? Ini bukan mimpi. Aku datang menyelamatkan.
Aku akan membunuh. Yanshu. Yanshu. Yanshu berhenti memukul. Nanti ada yang tewas. Bon ça c'est Pertidia. Pantas mati. Dia harus bayar dengan darah. Ya. Dia layak mati. TAPI, jika kamu membunuhnya, hidupmu akan hancur. Yanshu. Yanshu. Aku tak mau kau celaka. Karena perbuatanku. Zizi. Sudah. Kakak akan bawa kamu pulang. Jangan pergi. Zhang Yanshu. Zizi milikku. Jangan bawa dia. Zhang Yanshu. Kau suka lihatku berlutut, bukan? Baik, aku akan berlutut sekarang. Mau lihat aku berlutut berapa lama? Aku akan tetap di sini. Kembalikan kekasihku padaku. Kembalikan Zizi padaku. Xiao Yishen. Kamu pikir berlutut bisa mengembalikan segalanya? Zizi adalah manusia. Bukan barang mainan yang bisa kau seenaknya atur. Kamu tak paham arti cinta. Apalagi layak dapat cintanya Zizi. Tidak. Bukan begini. Harusnya tidak seperti ini. Zhang Yanshu. Aku mohon pada perusahaan, proyek tanah, semua kusiaukan. Aku hanya ingin sisiku. Kembalikan Zizi padaku. Yanshu. Yanshu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Bagaimana denganmu? Si jahat itu, apakah menyakitimu? Yanshu, aku baik. Akhirnya kau siuman. Aku sangat merindukan. Syukurlah. Yanshu. Yanshu. Tolong. Selamatkan aku. Yanshu. Yanshu, janganlah tinggalkan aku ya. Kak. Kak sudah bangun? Dik. Aku baik-baik saja kok. Ngapain nangis? Kak tunggu ya, dokter segera datang. Dokter. Bagaimana kondisinya? Kondisi tubuh baik. Terima kasih dokter. Dokter. Gimana keadaannya? Sudah stabil. Pasien baru siuman. Masih emosional. Makanya sampai muntah darah. Saat ini, semua indikatornya sudah normal semua. Istirahat beberapa hari. Nanti boleh pulang. Makasih dokter. Zizi. Tahu tidak? Waktu aku terbaring di sini, aku mimpi. Kamu pakai gaun pengantin putih. Cantik kayak putri di dongeng. Kamu berdiri diterangi matahari. Senyum sambil bilang. Kamu bilang, kita akan segera nikah. Yanshu. Itu bukan mimpi. 3 hari lagi. Kita resmi menikah. Apa? Waktu kamu koma. Aku sudah bicara dengan orang tua. Entah kamu sadar atau enggak. Aku tetap nikah sama kamu. Makanya, 3 hari lagi. Kita nikah. Zizi. Tenang aja. Seumur hidup tak akan kecewakan kamu. Yan, kamu sudah bangun?
Ini salah ibu. Lanjutkan saja, lanjutkan. Ibu. Cepat masuklah, Zizi Pemalu. Ibu seperti ini bisa membuatnya malu. Kebetulan sekali, aku tiap hari berdoa ke Bodhisattva, Member Katie. Cepatlah beri aku cucu laki-laki gemuk. Ibu, ngomong apa ini? Yuchen, kenapa? Yuchen, Taeyeon, kamu harus bertahan. Yuchen. Xiao Yuchen, bangunlah, kumohon. Aku tak bisa kehilanganmu. Zhang Zi. Ini semua karena kau, Yi Chen, sampai terluka parah begini. Kebinasakan kau. Akan kuhancurkan kau. Gawat Kak Chen. Cepat periksa video di ponsel masih ada atau tidak. Ponsel. Ayah. Video. Ini ponsel Yi Chen dulu, yang merekam Jiang Zi, dalam video mesra itu. Yi Chen. Jiang Zi menyakitimu. Dia harus menerima balasannya. Halo, selamat datang. Di ponsel ini, video yang sudah dihapus. Apakah di sini? Bisa memulihkannya? Untuk ini, sebenarnya ada cara. Tapi, agak sulit. Bagaimanapun, harus diperbaiki dalam 3 hari. Ini uang muka. Setelah berhasil, bayaranmu 10x lipat. Tenang saja. Asal ada uang. Apapun yang terhapus, bisa dipulihkan. Zhang Zi. 3 hari lagi. Aku akan hancurkanmu di pernikahanmu. Zizi. Easy. Yi Chen, kau sadar? Aku di mana? Kenapa kau di sini? Berapa lama aku tidur? Easy mana? Xiao Yuchen. Kau tiger sun hari malam. Kalau tidak kuselamatkan, kau sudah mati. Easy mana? Xiao Yuchen. Yang menyelamatkanmu itu aku, yang lekemu Zhang Zi. Kenapa kau tidak pernah lihat aku? Hishi. Tahukah kau? Saat kau pingsan, Zhang Zi sedang sibuk siapkan pernikahan. Hari ini, dia akan menikah. Pernikahan hari ini. Mereka akan menikah. Zizi milikku. Zizi hanya boleh milikku. Xiao Chen, kamu gila? Luka kamu belum sembuh total. Demi seorang wanita, kamu tidak peduli nyawa? Ini bukan urusanmu. Pertunangan kita sudah dibedakan. Pergilah. Jangan temui aku lagi. Aku tak mau Zizi salah paham. Yuchen. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jiang Zi sudah meninggalkanmu. Kamu masih punya aku. Aku bisa. Maaf. Yuchen. Jiang Zi sudah memperlakukanmu begini. Kenapa tetap mencarinya? Halo, Nona Shu. Video yang Anda minta sudah siap. Zhang Zi. Hankerkanmu. Yi Chen baru akan kembali padaku. Sekarang, mari kita persilakan pengantin baru kita. Mari samba mereka. Sangga pasangan yang seresai, sangat cocok sekali. Benar. Katanya Tian. Zhang Yanshu. Diadopsi keluarga Jiang.
Tumbuh bersama Nona Jiangzi, mirip tunangan masa kecil. Zizi, akhirnya ku dapat menikahimu. Yanshu, aku akhirnya menjadi pengantinmu. Pengantin pria, Tan Jiang Yanshu. Pengantin wanita, Nona Jiangzi. Apakah kalian bersedia mengikrarkan janji setia mulai hari ini? Baik dalam miskin atau kaya, sehat atau sakit, cantik atau pudar, sukses atau gagal, tetap mau mencintainya, menghargainya, menjaganya, dan seumur hidup takkan berubah. Menemani hingga akhir hayat. Amazing. Aku mau. Kau tak mau? Kau tidak mau. Xiao Yishen, apa yang kulakukan di sini? Kamu tidak bisa menikah dengannya. Iji, aku salah. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menculikmu, juga tidak memanfaatkan, apalagi tidak menghormatimu. Mengenal, aku hanya terlalu takut kau tak mencintaiku. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi, bisakah? Xiao Yishen, kau tidak peduli keinginan menculik Zizi. Sekarang, hak apa yang kau punya untuk meminta maaf pada Zizi? Zizi, ikut aku. Aku pasti akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusmu. Xiao Yuchen, kita tidak bisa kembali. Pergilah. Jangan pernah muncul di Nancheng lagi. Kita tidak akan bertemu lagi. Tidak, aku tidak percaya. Iji, apa kau lupa janji kita dulu? Janji itu? Hari-hari dan malam yang kita lalui bersama. Apakah itu semua tidak berarti? Xiao Yichen, apa kau benar mencintaiku? Tentu saja aku cinta. Benarkah? Tapi aku tidak pernah suka mawar. Aku lebih suka tulip. Hi, aku akan berubah. Aku akan segera membelikanmu tulip. Xiao Yuchen, kau selalu bilang cinta padaku, tapi kau tidak pernah mengenal. Kau tidak tahu bangga kesukaanku, apalagi makanan kesukaan. 3 tahun berpacaran. Kau hanya, dari awal sampai akhir, berhitung dan memanfaatkanku. Iji, maafkan aku. Aku salah. Kita sudah menyimpang jauh, biarkan aku pergi. Aku juga akan melepaskan. Baik? Kita sudah keluar jalur. Lepaskan aku. Aku juga melepaskan. Bagaimana? Direktur Xiao datang. Maaf tidak menyambut. Direktur Xiao segera menikah. Direktur Li bercanda. Silakan masuk. Ternyata, selama ini akulah yang melepaskan tanganmu. Akulah yang melewatkan Jiangzi yang selalu memperhatikanku. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Iji, maafkan aku. Aku selama tidak menyadari perasaanku sendiri hingga menyakiti. Aku, Captain. Zhang Ziyi, kau sudah mau menikah dengan orang lain. Masih main mata dengan Yi Chen. Kau memalukan. Tidak tahu malu. Su Xingmian, apa yang kau lakukan di sini? Ikut aku keluar. Xiao Yichen bukan seperti yang kau bilang. Akan kuperlihatkan pada semua, adiknya Jiang Yanshu, betapa kebal dan hina, naya dia. Hari ini kebanta kau. Apa katamu? Zhang Ziyi, masih ingat video di ponsel ini? Hari ini semua akan melihat di balik wajah manisnya. Sebetulnya, sangat cabul dan hina. Tidak mungkin. Padahal aku sudah. Kau tidak berpikir menghapus semua video di ponsel ini, lalu beres? Apa kau pikir itu akan baik-baik saja? Tak terduga kan? Aku menyuruh seseorang memulihkan semua video di ponsel ini. Aku memulihkan semuanya. Easy. Jangan takut. Tidak ada video di sini. Su Xingmian, itu ponselku. Kenapa ada padamu? Berikan padaku. Kenapa harus? Xia Yichen, jelas-jelas aku yang paling mencintai.
Jiang Zi itu siapa, kalau bukan karena dia? Kita sudah menikah dari dulu, hari ini akan kutunjukkan pada semua orang Jiang Zi itu orang seperti apa. Nona besar grup Su, benarkah? Tahukah kamu apa akibat perbuatanmu hari ini? Bagi grup Su, konsekuensi apa yang akan terjadi? Zhang Yanshu, tunanganmu dulu melayani musuh bebuyutan dengan tubuhnya demi kesenangan. Kakak Su Xingmian. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku tidak pernah bersaing denganmu untuk apapun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak punya masalah, jika bukan karenamu. Bagaimana Yi Chen bisa sampai minum sampai luka di perutnya? Jika bukan karenamu. Bagaimana Yi Chen bisa sampai koma selama 3 hari 3 malam? Jika bukan karenamu. Bagaimana Yi Chen bisa sampai membatalkan pertunangannya denganku? Semua karena kamu. Kau mencuri kebahagiaan yang seharusnya jadi milikku. Aku ingin kau hancur. Su Xingmian, hentikan perbuatanmu. Kekek. Su Xingmian, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak sadar, sedang melakukan kebodohan? Karena kamu, hampir separuh bisnis keluarga Su hancur oleh keluarga Jiang. APA? Zhang Zi. Berani sekali kamu. Easy. Jangan takut. Kakek Shu, kejadian hari ini. Haruskah keluarga Su memberi penjelasan ke keluarga Jiang? Jika tidak, Su akan dihapus dari kota utara. Tuan Jiang tenang saja. Keluarga Su pasti akan beri jawaban memuaskan. Lepaskan aku. Sisi jangan khawatir, aku takkan lagi melerkaimu. Xiao Yuchen, kamu benar-benar penjelat sisa Jiang Zi. Kira hancurkan HP bisa menghentikanku? Sudah kuduga, kau akan merebut HP. Jadi sudah siapkan bukti cadangan. Begitu kutekan tombol ini, semua video memalukan Jiang Zi akan tersebar ke publik. APA. Su Xingmian, segera batalkan pengiriman itu sekarang juga. Apa kau ingin warisan ratusan tahun keluarga Su hancur dalam sekejap? Su Xingmian. Kenapa kau bisa egois seperti ini? Keluarga Su turun-temurun, paling menjunjung tinggi reputasi. Tindakanmu ini akan menghancurkan seluruh keluarga. Aku egois? Aku merusak keluarga? Kalian hanya memikirkan keuntungan keluarga. Pernahkah kalian benar-benar peduli padaku? Semua ini karena Jiang Zi. Dialah yang merebut Yi Chen dariku. Aku akan membuatnya membayar mahal. Sadarlah, masalah antara kita. Jangan salahkan. Zi, sejujurnya aku tidak pernah menaikaimu. Lampiaskan semua padaku. Tidak. Kau berbohong. Kalau bukan karena Jiang Zi, kenapa kau batalkan pertunangan kita? Dia yang menjebak dengan rayuan. Dia yang merebutmu. Su Xingmian, aku tak pernah merebut apapun dari. Cinta tak bisa dipaksakan. Cara licimu ini tak hanya menyakiti, tapi juga dirimu dan keluarga Su. Jika kau berhenti menyakiti Zi, keluarga Jiang akan memaklumi semua ini. Su Xingmian, jika kau tidak segera membatalkan pengiriman, jangan anggap aku kakekmu lagi. Mulai saat ini, kau bukan lagi bagian keluarga Su. Atas nama keluarga Su, secara resmi mengusirmu. Kalau begitu, mari kita hancur bersama. Apa yang harus kulakukan? Harus bagaimana ini? Aku tidak mau. Yanshu, apa yang harus kulakukan? Video-video Yanshu itu. Easy, Jean Takut. Tidak ada ancaman, juga tak ada rekaman. Kakak sudah siap dari awal. Jiang Zi, akhirnya aku mengalahkanmu kali ini. Ini mengerikan. Berani menabrak orang dengan mobil. Dasar pembunuh. Dasar wanita berhati ular. Pembunuh apaan? Bukannya ini Jiang Zi, video mesum itu? Ini. Jiang Zi. Kenapa susah payah aku menyerahkan Xiao Yi Chen padamu? Kau malah tidak menghargai, malah mencintai orang lain. Kalau begitu,
Pergilah ke neraka, hanya jika kau mati. Xiao Yichen baru akan melihatku lagi. Baru bisa kembali ke kehidupan normal. Jiang Zi, pergilah ke neraka. Zizi, Heidai. Tidak mungkin. Ini mustahil. Video ini palsu, sudah diedit. Kau yang memfitnahku. Saksi dan bukti lengkap. Mau mengelak lagi? Ko s'engagea mon vidéo quand Zizi. Lalu menyebarkannya hari ini. Bukan untuk mempermalukannya. Hari ini, akan kubongkar kebusukanmu. Kau yang menghancurkanku. Yanshu, kamu di mana? Aku sangat ingin kue di Jalan Beijing. Nanti kita makan bersama yuk. Si kecil yang lapar, kue yang baru kubeli. Ce bantard accusant pu. Itu dia. Pergilah ke neraka. Lagi-lagi menyakiti Zizi. Di kartu ini ada 1 juta. Aku mau kau ganti barang yang dia minta. Su Zingmian. Merugikan orang rugi diri. Inilah akibat kau menghalalkan segala cara. Siapa Xu Xingmian? Xu Xingmian. Kau tersangka pembunuhan berencana. Ikut kami. Yichen tolong aku. Ikut kami sebentar. Yichen tolong aku. Lepaskan aku. Yanshu, terima kasih. Dasar gadis bodoh. Aku pernah bilang. Aku akan selalu menjaga. Kedepannya takkan ada yang mengancammu dengan ini. Sebuah insiden justru semakin membuktikan cinta pengantin baru yang tak tergoyahkan. Selanjutnya, mari lanjutkan prosesi sumpah. Pinggian wanita, apakah Anda bersedia menikahi pengantin pria ini ke depannya, baik dalam miskin ataupun kaya, sehat maupun sakit, cantik ataupun tidak, sukses atau gagal? Kau tetap mencintainya, menemaninya, menghormatinya, dan setia bersamanya seumur hidup sampai akhir hayat bersama? Aku bersedia. Iji. Keharap kau bahagia. Selamanya bahagia. Iji. Mungkin ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tolong pesankan tiket dari kota selatan ke utara. Zizi. Selamat tinggal. Kak Chen, masalah Jiang Yanshu menabrakmu. Kami sudah tahu semuanya. Tenang saja. Kami pasti balas dendam. Untukmu. Kami sudah siapkan mobil sekarang, menunggu di depan studio yoga Jiangxi. Kalian mau apa? Jangan niko-niko. Santai Kak Chen. Kami, Kukap. Ayo bersiap. Hey, kalian. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Zizi. Sayang. Zizi sudah blokir nomorku. Gimana ini? Jiang Yanshu. Ya. Beneran gak perlu diantar? Udah, beneran gak perlu.
Kondisi kamu baru pulih, kata dokter. Harus banyak istirahat. Legipula Studio Yoga. Nggak jauh dari sini. Aku bisa kok. Oke, pulang cepat ya. Aku masakin makanan favoritmu, iga asam manis. Oak. Zhang Yanshu. Zizi dalam bahaya. Beberapa temanku tahu kamu menabrakku. Mereka mau membelaku. Mau tabrak Zizi di studio yoga. Sepit hentikan mereka. Apa? Xiao Yishen, kenapa tidak kau hentikan mereka? Aku juga ingin menghentikan. Tapi belum sempat ku bicarakan. Mereka sudah matikan ponsel. Cepat selamatkan Zizi. Aku sekarang di bandara. Nanti kita kehabisan waktu. Xiao Yichen, kukatakan padamu. Jika terjadi sesuatu pada Zizi, sampai terluka sekalipun, aku akan hancurkan seluruh keluarga Xiao untuknya. Zizi tunggu aku. Bang! Tolong ke Jalan Yunmeng. Cepat ya. Oke, duduk yang mantap. Gigi. Kau pasti baik-baik saja. Pasti aman. Jiangji. Akhirnya kau keluar juga, Kakak Chen. Kami akan balas dendam untukmu. Zizi. Heitai heitai. Zizi. Kamu baik-baik saja? Ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku baik-baik saja. Yanshu. Xiao Yichen yang menyelamatkanku. Cepat tolong dia. Xiao Yichen. Xiao Yishen, bisa dengar suaraku? Xiao Yichen. Nomor darurat. Zizi. Maaf. Kamu. Yang penting kamu selamat. Aku baik-baik, Xiao Yichen. Jangan banyak bicara. Dokter segera datang. Tahan terus. Kamu harus bertahan. Zizi. Maaf. Xiao Yichen. Pasien sudah melewati masa kritis. Tapi, tulang kaki pasien remuk. Ditambah lokasi cedera spesifik. Kedepannya, tidak bisa berdiri lagi. Aku yang membuatnya terluka. Tidak. Ini salahku. Harusnya aku antar kamu. Yanshu. Aku ingin merawatnya terus. Pelea. Sudah seharusnya. Aku temani kamu. Kita ganti rugi bersama. Hello. Pasien ranjang ini mana? Kemarin setelah kalian pergi, dia langsung pulang. Ini titipannya untuk kalian. Zizi. Aku pergi dulu. Jangan menyalahkan diri. Dengan mengorbankan kakiku. Untuk ketenanganmu, aku lega. Tuhan masih sayang padaku. Masih diberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Dulu. Janji kejutan di pertunangan tak bisa kutepat. Semua hancur karena kesombonganku. Hadiah yang terlambat ini, terimalah. Zizi. Semua. Maafkan aku. Dan. Semoga bahagia.
Memikirkan apa? Aku berpikir. Dunia tak pasti. Hidup ini. Bagaikan daun. Tak tahu kapan akan jeda. Dulu kukira. Masih banyak waktu. Banyak hal bisa ditunda. Setelah semua ini, Kirahu. hargai saat ini. Pembelajaran terbaik. Istriku benar. Hargai momen. Harus segera. Maka kuputuskan. Kamu ngapain? Aku putuskan. Langsung bikin anak. Agar makin berarti.